sore Anda di Jumat 3 Desember 2021 ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga bagaimana kita bisa mengedepankan keselamatan berkendara. Nah, jam 5 ini juga kita masih ngobrol-ngobrol soal bagaimana kita selamat menghadapi bencana. Siap nggak? Ya harus siap dong, pastinya ya. Apalagi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim akibat fenomena La Nina pada akhir tahun ini. Dan La Nina kembali terjadi di Indonesia akibat peningkatan massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju Indonesia. Bagaimana Anda, masyarakat di Jawa Barat harus bisa menyikapi hal tersebut dan apa upaya BPBD Jawa Barat terkait hal ini? Alhamdulillah di studio sudah hadir Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Dani Ramdhani, MT, Sampurasun. Rampes. Wah, biasa saya kalau lihat jaket-jaket BPBD ini senang, Pak. Beda auranya loh, Pak. Nyaman, Pak. Alhamdulillah. Kalau ada Ngejreng. Iya, ngejreng warna dan bikin kita nyaman. Benar. Oke. Baik, nah ini Pak. Kemarin di Banten kalau nggak salah ya, itu ada prediksi tsunami juga katanya. Bukan di Banten, ya dari situlah. BMKG merespon juga gitu kan potensi tsunami. Dan BMKG juga mengeluarkan rilisnya terkait dengan fenomena La Nina. Nah, sekarang kita khusus bahas di Jawa Barat saja, Pak. Bagaimana dengan informasi tersebut kita masyarakat menyikapinya, Pak? Ya kan? La Nina itu seperti apa? Makhluk yang kayak gimana? Ciri-cirinya, datangnya seperti apa? Apakah ada jadwalnya? Kira-kira gitu lah ya. Oke, mana nih? Ya, pertama kalau menyangkut fenomena La Nina itu memang nggak ada jadwalnya, dia semau-maunya aja. Karena itu kan fenomena alam yang terjadi akibat dari reaksi terhadap berbagai unsur ya. Misalnya tekanan udara, suhu permukaan bumi, atmosfer, dan kondisi-kondisi sekarang kan global warming juga ya. Itu membuat siklus-siklus yang dulu biasanya relatif reguler, sekarang kadang-kadang agak anomali. Dengan adanya La Nina, intensitasnya yang naik, curah hujannya lebih ekstrim, itu bisa 30-70% peningkatannya dari kondisi normal. Nah, dengan intensitas seperti itu biasanya dampak yang berakibat terhadap kita nih yang menempati bumi ini apa itu, Pak? Ya, sungai-sungai meluap. Karena kan daya tampungnya seperti itu ya. Kemarin di Garut. Iya, gitu. Kalau Garut itu bahkan bandang ya, bukan hanya meluap. Kalau meluap kan timbulannya dampaknya genangan, banjir genangan. Kalau ini kebetulan sungainya di daerah tebing, bukit-bukit begitu, maka dia sudah meluap, menerjang juga membawa lumpur, pasir, batu, kayu, sehingga daya hantam, daya rusaknya itu lebih tinggi. Lahan-lahan untuk permukiman juga semakin mahal, apalagi lahan untuk pertanian biasanya habis oleh permukiman, yang kemudian pertaniannya pindah ke lahan marginal. Apa itu lahan marginal? Yang tadi di kemiringan-kemiringan yang sebenarnya berbahaya. Kecuali mungkin ada treatment ya, misalnya terasering, kemudian sistem drainasenya dikelola sedemikian rupa. Nah, ini banyak diantaranya merambah daerah-daerah seperti itu, namun tanpa treatment yang memadai. Boleh, tapi dengan tadi teknik dan ada yang boleh sepanjang tata ruangnya mereka itu juga harus diperhatikan, karena ada beberapa yang kenapa lereng itu nggak boleh, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai daerah lindung misalnya. Kawasan-kawasan yang dikelola oleh perhutani, yang dikelola oleh BKSDA itu umumnya tidak bisa dikelola oleh masyarakat, kecuali ada beberapa perjanjian ya yang itu diawasi juga oleh perhutaninya. Ini pengawasan ini nampaknya yang belum berjalan optimal, sehingga banyak dilaporkan hutan-hutan kita memang semakin berkurang. Menyampaikan mewanti-wanti, ingat waspada bencana hidrologi.
hidrometeorologi. Hidrometeorologi. Apa itu Pak? Hidrometeorologi itu suatu bencanaan yang terkait dengan air, Hidro air. Airnya terutama datang dari hujan. Itu apa ya? Itu banjir. Banjir juga dari hujan bisa menimbulkan longsor, hujan es ekstrim. Kemudian juga angin kencang sampai puting beliung. Nah itu jenis-jenisnya dari bencana hidrometeorologi itu. Termasuk genangan-genangan kecil yang kayak gitu. Ya itu banjir kan. Jadi banjir itu ada 3 jenis. Banjir genangan mulai dari banjir Cilencang ya istilah orang Sunda. Sunda Cilencang. Kata dari mana itu ya Cilencang? Kemudian. Iya. Kemudian ada banjir bandang tadi biasanya di daerah-daerah yang curam dan banjirop. Nah, kalau banjirop biasanya di pesisir. Laut ya? Ya, laut ketika dari gunung hujan, air turun ke sungai masuk ke muara, ternyata saat bersamaan air laut naik pasang, sehingga tertahanlah air itu nggak bisa masuk ke laut, malah arus balik ke darat. Nah ini baik di pantai utara maupun pantai selatan beberapa titik rutin terjadi banjir. Di utara di Bekasi, Rob itu di daerah Muara Gembong, di Subang itu di daerah Ranca Bali kemarin juga ada, dan apalagi Bekasi ini sudah hampir 600 hektar abrasi. Jadi sekarang daerah datarannya sudah jadi lautan karena muka air naik. Sementara kondisi vegetasi hutan bakau hilang rusak karena dipakai tambak-tambak. Kajian-kajian risiko kami selalu kami distribusikan rekomendasinya ke setiap instansi terkait untuk perizinan, untuk penataan ruang, perencanaan, pengelolaan hutan, pengelolaan kebun dan sebagainya. Kita share edukasi kepada para pengambil kebijakannya dan juga ke masyarakat. Nah yang paling utama adalah kan kuncinya di desa sebenarnya. Jadi apapun kebijakan pemerintah itu, pemerintah desa paham dan bisa mengamankan itu bagus. Apa kuncinya yang di desa sebenarnya? Ya, betul. Karena kepala desa, lurah kalau di kota Malang. Kadang-kadang sering malah izin garapan itu dari kepala desa. Informasi perkembangan cuaca. Nah yang paling benar ini Trijaya ini. Karena hampir tiap jam perkembangan informasi aktual pantengin terus itu. Lalu yang kedua juga akan lebih spesifik kalau kita juga punya jaring informasi dengan daerah hulu gitu kalau di sungai itu. Karena kadang-kadang kalau sifat sungai itu bisa saja di daerah kita tidak hujan, tapi di hulunya hujan ekstrim, nah itu bisa mendatangkan banjir di daerah hilir. Oleh karena itu mungkin antar RT, antar desa itu dibikin komunikasi WhatsApp, WA group kayak apa gitu. Itu kalau nggak salah di Citarum sudah ada ininya komunitas. Ya, yang dia menginformasikan setiap saat tuh ketinggian Citarum di hulu udah sekian. Jadi yang di hulu itu masyarakat sudah siap. Nah longsor itu yang perlu diwaspadai, tebing kita cek ada rebusan air nggak. Nah kalau sudah ada rebusan air berarti itu tebing udah jenuh. Jadi saat hujan bisa diamrol. Caranya apa? Benarkan drainasenya, saluran air di atas tebingnya itu. Jadi jangan sampai meluncur bebas ke bawah, tapi dia salurkan ke pinggir kemana supaya dia punya saluran yang tidak jadi merata. Kalau ada kita melihat tebing yang ada rembesan air itu berarti potensinya tinggi Pak ya? Iya. Bukan berarti kita menyangka ini ada mata air, bukan Pak ya? Bukan itu. Nah, sok salah kaprah dia Pak. Tapi memang dari dulunya ada seke ya, ada mata air. Kalau tiba-tiba ujung-ujung muncul itu malah luas pada. Nah, ini kalau lihat kita di jalan tol ya, ada tebing itu kan ada saluran-saluran airnya kan, setiap berapa meter. Nah itu cara kita menghindari longsor. Jadi pertama kita saat ini strategi utama melalui media sosial karena masyarakat sekarang hampir semua punya gadget. Nah, tinggal googling aja apakah itu misalnya banjir gitu ya, dengan keyword-keyword seperti itu atau kiat-kiat menghadapi banjir, menghadapi gempa, itu pasti keluar gitu. Baik yang produk kita BPBD maupun BNPB ataupun BPBD yang lain. Tinggal kita lebih selektif ini siapa yang bikinnya, jangan juga yang hoax ya. yang info yang salah ya. Jadi kalau ada BPBD Jabar, oke, kita sudah verifikasi semua produk kita itu memang sudah informasi yang benar, gitu ya. Itu yang kita lakukan lebih banyak, tapi
radio seperti ini sepanjang siaga darurat ini hampir tidak berhenti. Tiap hari kita keliling untuk baik di Bandung maupun di luar Bandung untuk menyampaikan edukasi. Kemudian strategi lainnya kita juga mereplikasi ya. Jadi kita merekrut relawan misalnya di tiap desa, relawan di kabupaten kota. Demikian juga jajaran kita di pemerintah desa itu juga kita berikan edukasi dengan harapan mereka melanjutkan informasi itu ke Publik. Lalu ya kan saya baru ada kemauan Pak, gimana bisa latihan bergabung ke organisasi dulu. Apa Pak organisasinya? Organisasi bisa Palang Merah Indonesia, bisa Pramuka, bisa sebagai Pramuka. Oh iya. Kakak pembina. Pramuka dan memimpin tim Jabar Quick Respon. Bukan Jabar Scout Rescue. Oh Jabar, Scout Rescue keren ya. Ada juga. Kayak tim sarnya lah. Iya. Oke. Kemudian juga di sekarang ormas-ormas keagamaan punya tim penanggulangan bencananya. Ada Muhammadiyah Disaster Center, Management Center, ada lembaga penanggulangan bencana NU, Persis, kemudian lembaga-lembaga amil zakat, ada Basnas Tanggap Bencana, ada DT Peduli, ada Rumah Zakat, semuanya itu punya tim. Yang itu kita tinggal bergabung di salah satu itu saja, mereka akan melakukan pembinaan atas supervisi kita. Barulah di situ kita rekrut pada saat terjadi bencana ataupun di proses pencegahan ataupun di pemulihan. Jadi kita tidak orang per orang karena memang untuk relawan itu harus ada pembinaan rutin. Nah, pembinaan rutin itu bisa dilakukan di organisasi. Pembinaannya. Tapi intinya Pak dari perbincangan kita hampir 60 menit ini apa yang poin yang Pak Dhani sampaikan sebagai Kepala BPBD Jawa Barat? Ya, kita masyarakat Jawa Barat ini sebenarnya hidup di area potensi bencana tinggi. Jadi setiap saat kita harus punya kesiapsiagaan, waspadaan. Caranya selalu saya berulang-ulang, nggak pernah bosan. 3 saja jurusnya. Pertama, kenali bahayanya. Gimana cara kenali bahaya? Ikuti ramalan cuaca, ikuti inaris, atau kita pelajari daerah kita ini, itu kenali bahaya. Yang kedua, kalau sudah tahu bahayanya, kurangi risikonya. Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya diolah dan sebagainya, membuat sumur resapan, kemudian membuat plan di rumah dan sebagainya. Nah, yang ketiga siap untuk selamat. Untuk selamat itu ya kita punya tas siaga bencana di rumah, punya jalur evakuasi, memahami kemana harus menghubungi nomor-nomor penting. Itu artinya kita siap untuk selamat. Siap untuk selamat ya Pak. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Mantap Pak Dhani.